Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Dengan energi pedang membuat jalur, Wang Lin menggunakan semua kecepatannya dan bergerak seperti meteor ke arah bawah. Dia tidak peduli dengan Zhou Yi sekarang, karena meskipun Grid memiliki banyak harta, Zhou Yi tidak akan mudah dikalahkan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuka jarak sejauh mungkin untuk mengulur waktu sampai Zhou Yi tiba. Keserakahan ini memiliki terlalu banyak harta. Saya tidak tahu berapa banyak lagi harta aneh yang dia miliki di tasnya itu. Bahkan, jika senior Zhou Yi menang, saya khawatir itu akan memakan waktu. Wang Lin mengerutkan kening. Energi pedang terus mematahkan perlawanan saat dia bergegas ke bawah. Di belakangnya, jiwa asal kedua Grid dikejar dari dekat. Jiwa asal kedua ini seperti orang kecil yang terbuat dari kristal. Petir hitam mengelilingi orang kecil ini. Resistensi yang datang dari bawah dipatahkan oleh bola petir. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menepuk telapak tangannya ke bawah. 9 bola petir di sekelilingnya langsung berbaris seperti untayan manik-manik. Itu menembus perlawanan seperti panah ganas dan terbang langsung ke Wang Lin. Guntur, kepala Wang Lin tiba-tiba berbalik dan dia menampar tas pegangannya. The God-Slaying War Chariot segera terbang. Dengan cepat membentuk bola petir di udara. Bola dengan cepat mengembang dan berubah menjadi binatang petir yang perkasa. Binatang guntur adalah binatang guntur surgawi. Setelah muncul, ia mengendus 2 helai gas hijau. Matanya mengandung petir. Di bawah tatapannya, tidak hanya 9 bola guntur tidak melambat, mereka terbang lebih cepat. Binatang guntur itu membuka mulutnya dan meraung. 9 bola guntur tiba-tiba bergetar, dan kemudian alih-alih pergi ke Wang Lin, mereka terbang menuju binatang guntur dan langsung ditelan olehnya. Mata jiwa asal kedua, keserakahan, segera menyala. Dia menggerakkan tubuhnya, dan semua guntur hitam di sekelilingnya menghujani Wang Lin dan binatang guntur itu. Pada saat yang sama, jiwa asal kedua menampar dahinya. Sebuah palu yang tertutup cahaya segera muncul. Dia meraih palu dan membantingnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Raungan guntur yang menggelegar meledak saat cahaya keluar dari palu. Petir bergerak seperti naga yang mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menampar tas pegangannya, mengeluarkan kuas langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menarik di depannya. Simbol 5 pukulan tiba-tiba muncul dan dia memasukkan 5 bagian dari jiwa asalnya ke dalamnya. Simbol emas melepaskan cahaya yang menyilaukan. Setelah muncul, itu bersinar seperti matahari. Pada saat naga itu tiba, kedua belah pihak bertabrakan di udara. Ledakan keras bergema di jurang, menyebabkan sejumlah besar batu jatuh dari tebing. Batuan tersebut didorong ke atas oleh gaya perlawanan. Untuk saat ini, bahkan gaya perlawanan yang datang dari bawah melambat sejenak. Simbol itu terbagi menjadi 5 bagian dari perasaan ilahi dan kembali ke tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin terhuyung dan wajahnya menjadi pucat. Tanpa jeda, dia terbang lagi. Naga petir tidak berubah sama sekali, tetapi naga itu tetap berada di udara tanpa bergerak sama sekali. Ketika kekuatan perlawanan mendorongnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya dan itu runtuh. Adapun binatang guntur, ketika bola guntur tiba, ia membuka mulutnya dan dengan senang hati memakan 1 bola guntur setiap kali ia membuka mulutnya. Bahkan naga petir yang runtuh dimangsa oleh binatang guntur saat melewatinya. Kemudian, ia melihat jiwa asal kedua Grid dengan tatapan memprovokasi sebelum mengikuti Wang Lin. Mata jiwa asal kedua Grid dipenuhi dengan niat dingin dan dia berkata, dengan suara serak, binatang terkutuk. Dia melambaikan palu petir di tangannya dan itu mulai bersinar merah. Dia dengan cepat mengejar Wang Lin saat lampu merah di palu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, palu mulai mengeluarkan cahaya berwarna darah. Saat Wang Lin melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan guntur kuat di belakangnya, menyebabkan rambutnya rata. Binatang petir itu juga menjadi serius. Ia melihat ke belakang dan mengeluarkan geraman pelan. Semangat apa sebenarnya jiwa asal kedua Grid? Ekspresi Wang Lin suram. Perlawanan semakin kuat, tetapi energi pedang Ling Tianhou sangat kuat. Wang Lin tidak terpengaruh sama sekali dengan energi pedang yang membuka jalan. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas ke bawah. Jiwa asal kedua Grid mengejar Wang Lin dari dekat. Jarak di antara mereka terus berubah saat mereka menyerbu ke bawah. Namun, semakin dekat mereka ke dasar, semakin kuat perlawanannya. Pada akhirnya, kecepatan mereka melambat. Jiwa asal kedua Grid perlahan berkata, guntur yang menghancurkan langit. Dia melambaikan palu di tangannya dan lampu merah di palu terbang sebagai sinar petir. Itu tidak menyerang Wang Lin atau binatang guntur, tetapi malah mengebor ke tebing jurang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia tiba-tiba merasakan krisis.
Pada saat ini, dia mengambil binatang petir itu tanpa ragu-ragu dan memasukkannya kembali ke tasnya. Semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya. Dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar darah giok. Dia menghancurkan mereka semua. Batu giok darah ini berasal dari Yao Shixue. Sekarang dia menghancurkan mereka, cahaya tebal berwarna darah segera mengelilinginya, membentuk lapisan dan lapisan perlindungan. Hampir pada saat Wang Lin menyelesaikan semua ini, kilatan cahaya merah datang dari sisi tebing. Titik merah tiba-tiba muncul di permukaan tebing. Titik-titik ini menjadi lebih besar dan lebih cepat pada saat yang bersamaan. Kemudian, titik-titik itu tiba-tiba meledak dari dinding dan membentuk jaring petir merah. Petir merah di sekitar Wang Lin segera menembus perisai cahaya darah, menciptakan poni yang keras. Beberapa bahkan mencapai Wang Lin dan dihentikan oleh segel kehidupan. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia menampar tas pegangannya dan ketiga pedang itu muncul. Setelah memasukkan energi pedang Ling Tianhou ke dalamnya, Wang Lin menunjuk ke jiwa asal kedua Grid dan pedang itu dibebankan ke jiwa asal kedua Grid. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin tidak lagi mencoba melarikan diri. Meskipun ini sangat dekat dengan jurang, hambatan di sini terlalu besar, jadi akan sulit untuk dilewati. Menambah betapa ganasnya jiwa asal kedua ini, Wang Lin marah. Ketiga pedang itu membentuk formasi dan menyerbu keluar. Roh jahat tikus, babi, dan domba muncul dan menyatu dengan energi pedang Ling Tianhou. Mereka menembus jaring petir dan mengeluarkan energi pedang tebal saat mereka menikam ke arah jiwa asal kedua Grid. Jiwa asal kedua, Grid bersinar terang dan matanya menjadi serius. Dia membanting palu ke udara dan kemudian naga petir muncul dan mulai berputar di sekelilingnya. Ketika ketiga pedang itu tiba, ketiga roh jahat itu terbang dan mulai bertarung dengan naga petir. Ketiga pedang itu berputar-putar dan tiba-tiba menusuk ke depan. Namun, mereka dihalangi oleh naga petir dan tidak bisa menusuk jiwa asal kedua. Jika energi pedang Ling Tianhou tidak ada di sana, jiwa asal kedua Grid tidak akan terlalu peduli. Namun, energi pedang di dalam pedang membuatnya sangat berhati-hati, karena dia tidak bisa membiarkan energi pedang memasuki tubuhnya. Dia memutuskan untuk terus menggunakan naga petir untuk melemahkan energi pedang. Sebuah tanda secara bertahap muncul di antara alis jiwa asal kedua Grid saat dia melambaikan palu petir. Tanda ini sangat dalam dan berkedip perlahan. Wang Lin ditutupi oleh cahaya darah. Tanpa energi pedang Ling Tianhou, dia bisa merasakan kekuatan perlawanan yang kuat di bawahnya. Dia terbang ke atas, meminjam kekuatan perlawanan dari Tide Abyss. Dia bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya saat dia terbang melalui jaring petir dan menyerang langsung ke jiwa asal kedua. Mayoritas cahaya darah di sekitarnya sudah menghilang. Dia harus terus-menerus menghancurkan giok darah untuk terus melindungi dirinya sendiri. Jika tidak ada cahaya darah untuk bertindak sebagai perisai, dia akan menghadapi cobaan hidup dan mati di dalam jaring petir ini, bahkan jika dia menggunakan 1 juta segel kehidupan. Saat itu, All-Seer berjubah abu-abu mengatakan bahwa pertahanan segel kehidupan sangat kuat, dan ini benar saat menghadapi mantra biasa. Namun, ketika menghadapi seseorang yang lebih kuat dariku, itu tidak akan cukup. Entah seni pembantaian surgawi tidak sempurna atau All-Seer berjubah abu-abu menipuku. Dia segera melihat tanda di antara alis jiwa asal kedua, Grid. Itu adalah segel yang digunakan keserakahan untuk mengendalikan jiwa asal kedua. Saya harus menghancurkannya. Mata Wang Lin berbinar. Jaring petir terlalu tebal dan itu menutup saat dia bergerak, membuat jala itu semakin kuat. Namun, pada saat ini, mata jiwa asal kedua Grid menjadi dingin dan jaring petir di sekitar Wang Lin segera berkontraksi. Sinar petir yang tak terhitung, jumlahnya mulai berkumpul menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin menyerah pada pembelaannya. Matanya menjadi merah dan dia berteriak, "Baiklah, aku membunuhmu, atau aku mati hari ini." Ketiga pedang itu bergerak lebih cepat, seolah-olah mereka merasakan niat membunuh Wang Lin. Energi pedang Ling Tianhou menyebar dari 3 pedang. Berhenti. Raungan keras datang dari Wang Lin. Pada saat ini, mantra surgawi, "Stop," digunakan oleh Wang Lin dengan kekuatan penuh. Lengan jiwa asal kedua Grid tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap, aura ketiga pedang mencapai puncaknya dan bergerak melalui naga petir. Ketiga pedang itu menusuk ke dalam jiwa asal kedua Grid dan menusuk tubuhnya. Energi pedang Ling Tianhou dibebankan ke jiwa asal kedua Grid tanpa ragu-ragu dan mulai mengamuk di dalam tubuh rohnya. Tubuh jiwa asal kedua Grid bergetar dan segel di antara alisnya berkedip seperti orang gila. Segel menyebar ke seluruh tubuhnya, mencoba menahan kekuatan penghancur ini. Pada saat ini, jaring petir yang berkontraksi menuju Wang Lin tiba-tiba runtuh. Wang Lin bergegas keluar dan menampar tas pegangannya. Cinta iblis segera muncul di sekujur tubuhnya.
Energi iblis menyebar, dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya. Jari iblis digunakan, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berubah. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk lagi, dan jari dunia bawah digunakan. Saat jari dunia bawah muncul, sungai dunia bawah juga muncul, dan menyerbu bersama dengan jari dunia bawah. Wang Lin mendekat dengan bantuan 2 mantra. Kecepatannya meningkat dengan bantuan gaya perlawanan. Wang Lin tiba di sebelah jiwa asal kedua Grid dan menekan 2 mantra ke dalam dirinya. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Ledakan untukku." Segel di antara alis jiwa asal kedua Grid berkedip dengan keras, mencoba untuk kembali normal. Namun, 2 mantra Wang Lin mendaratkan pukulan fatal lainnya. Jadi, segelnya runtuh. Bersamaan dengan segel itu, tubuh jiwa asal kedua Grid juga mulai runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh kristalnya. Namun, tepat pada saat ini ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengingat 3 pedang dan dengan cepat mundur. Aura sunyi menyebar seperti orang gila dari celah jiwa asal kedua, dan ada aura yang tak terbayangkan bocor keluar dari celah. Itu adalah aura binatang buas. 3 roh jahat di 3 pedang segera gemetar. Di pintu keluar jurang, Grid yang bertarung dengan Zhou Yi gemetar hebat dan batuk seteguk darah. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut. Ini jiwa asal kedua, Grid meledak dengan keras. Tetapi pada saat itu runtuh, cahaya hijau keluar dari antara alisnya. Aura tebal dan sunyi menyebar dari lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, itu berubah menjadi naga hijau. Petir beredar di seluruh naga ini. Itu sangat menakutkan. Ini adalah naga petir kuno dan sangat terkenal. Saat itu, ketika Grid hanya berada di tahap pendirian yayasan, dia jatuh dari tebing dan menemukan bayi naga petir. Dia dengan hati-hati menyembunyikannya, dan ketika dia menghadapi bahaya, aura dari naga petir akan melindungi tuannya. Kemudian, keserakahan membawa harta magis yang terbuang percuma di kota biasa. Namun, setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata harta karun ini bukanlah limbah, melainkan iblis sihir kuno. Grid menggunakannya untuk mencap dan menyegel naga petir itu, sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit dan tetap di bawah kendalinya. Tidak sampai dia mencapai tahap ascendant, dia menyempurnakannya menjadi jiwa Origin keduanya. Namun, dia tidak berani merangsangnya terlalu banyak agar tidak terbangun dan lepas dari kendalinya. Naga hijau ini membuka matanya dan mengeluarkan raungan naga asli. Pada saat ini, langit berubah warna dan awan berkumpul. Bahkan perlawanan dari Tide Abyss telah disingkirkan. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit. Tanpa ragu-ragu, dia meminjam kekuatan perlawanan untuk mendorong dirinya kembali dan menjauh dari naga hijau ini. Keserakahan. Orang ini benar-benar penuh dengan harta. Bahkan jiwa asal keduanya adalah seekor naga. Tungku Yang Tusi. 1. Dewa kuno tempat Wang Lin mendapatkan warisannya dimurnikan saat itu juga mendarat di tangannya. Tingkat kultivasinya juga tinggi. Jadi, dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki keberuntungan dari surga. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tidak tahu bahwa saat Grid baru berusia 8 tahun dan bahkan belum mulai berkultivasi, dia menemukan Solomon Seal yang berusia 500 tahun, ini sejenis tumbuhan saat bermain. Dia membawanya pulang dan memakannya setelah memecahkannya. Tidak hanya dia tidak terbunuh oleh gelombang energi di dalamnya, tetapi itu meletakkan fondasinya sebagai seorang kultivator. Saat naga hijau itu meraung, matanya yang dingin menyapu area itu dan mendarat di Wang Lin. Kebencian sebelumnya masih ada. Meski baru saja terbangun, ia masih ingat apa yang terjadi. Tubuhnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan menyerbu langsung ke Wang Lin. Setelah menyerbu ke dasar Tide Abyss, Wang Lin melihat lubang tanpa dasar di tengah. Kekuatan hisap keluar dari lubang dan tertutup kabut. Raungan naga dan bau amis dari mulutnya datang dari belakangnya. Wang Lin mengeluarkan senyum pahit saat dia menatap lubang tanpa dasar. Dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melompat ke dalam lubang. Pada saat ini, naga hijau itu melesat sambil meraung. Naga itu baru saja terbangun, jadi pikirannya masih dalam keadaan kacau. Itu benar-benar bertindak atas naluri. Dan ketika melihat Wang Lin melompat ke dalam lubang, itu juga bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Gaya isap di sini sangat berbeda dari luar. Itu jauh lebih kuat. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin di sini, jadi dia tahu ini. Setelah melompat ke dalam lubang, dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan tetap dekat dengan sisi tebing. Namun, naga hijau itu tidak tahu. Setelah melompat ke dalam lubang, ia segera menyadari isapannya dan mulai meronta. Kilatan petir melesat dari tubuhnya, dan petir sebesar ember mendarat di tebing. Sejumlah besar batu terlempar dari sisi lubang. Semakin dalam di dalam lubang, semakin kuat kekuatan isapnya. Naga hijau itu meronta saat petir di sekelilingnya menahan daya isap.
Tepat ketika hendak menyerang, kepalanya tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin, yang dengan hati-hati mengendalikan kecepatannya di sepanjang dinding di bawahnya. Naga itu tiba-tiba meraung. Ia menyerah untuk melarikan diri dan langsung menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram, dan dia diam-diam mengutuk. Naga ini bahkan tidak tahu bahaya yang dihadapinya. Ia merasakan kekuatan isap yang luar biasa dan masih tidak berjalan. Sebaliknya, setelah melihat Wang Lin, ia melepaskan kesempatan untuk pergi. Ada banyak kebencian. Wang Lin menghentikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan segera ditarik oleh penyedotan. Dia dengan cepat tenggelam, menyebabkan naga hijau itu meleset dan kemudian mengejar Wang Lin. Satu orang dan satu naga turun ke lubang dan secara bertahap masuk semakin dalam. Wang Lin segera menyadari bahwa hisapan yang datang dari bawah menjadi lebih kuat, seolah-olah badai sedang terjadi. Sebuah raungan datang dari belakang Wang Lin saat naga hijau itu membuka mulutnya. Bola petir raksasa keluar dan menembak langsung ke arah Wang Lin. Bola petir bergerak dengan kekuatan pasukan dan menabrak Wang Lin seperti pembalasan ilahi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia akan menghindar. Namun, bola petir yang datang tiba-tiba berhenti sebelum keluar dari jalur penerbangan aslinya dan turun sedikit. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia segera merasakan kekuatan isap yang tak terbayangkan datang dari bawahnya. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menampar tas pegangannya dan ketiga pedang itu terbang keluar. Mereka membentuk formasi dan menusuk ke dinding, saling memperkuat. Tangan Wang Lin mencengkeram pedang dengan erat. Pada saat dia meraih pedang, hisapan dari bawahnya tiba-tiba meledak. Hal pertama yang mengubah arah adalah bola pencahayaan. Itu langsung turun dan tersedot ke dalam lubang. Bola petir mengeluarkan cahaya yang menerangi bagian bawah lubang ini. Wang Lin melihat ke bawah dan hanya melihat jurang maut. Segera, cahaya memudar dan bola petir menghilang. Naga guntur kuno terkejut dan untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. Ia tidak lagi mencoba menelan Wang Lin, tetapi berjuang untuk terbang ke atas. Itu takut. Dalam warisan ingatan kunonya, itu terlihat serupa sebelumnya. Itu mengeluarkan raungan yang keras dan pencahayaan menutupi tubuhnya. Ia berhasil menahan sebagian kekuatan isap di sekitarnya dan terbang hingga 30 kaki. Ingin lari. Mata Wang Lin menjadi dingin. Jika bukan karena naga petir, bagaimana mungkin dia bisa dipaksa masuk ke sini? Jika bukan karena naga petir yang dengan naif mengejarnya ke dalam lubang, dia pasti sudah pergi. Sekarang, pada jarak ini, Wang Lin tidak mungkin bergegas keluar. Berhenti untukku. Wang Lin meraung saat energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak dan mengaktifkan mantra berhenti surgawi. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika naga petir dihentikan, itu hanya akan terjadi sesaat dan tidak akan peduli. Namun, saat ini sangat berbeda. Tubuh naga petir berhenti sejenak. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan dan ditarik ke bawah oleh kekuatan hisap yang sangat besar selama lebih dari 100 kaki. Kamu tidak akan bisa lari. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan isap. Saat dia dengan cepat tenggelam, 3 pedang yang berada di dalam dinding terseret juga, menciptakan 3 potongan dalam di dinding. Berhenti. Wang Lin mengaktifkan mantranya lagi. Naga petir meronta dan kilat berkedip seperti orang gila. Ia mencoba terbang kembali. Jika bukan karena Wang Lin, itu benar-benar bisa keluar dengan cepat. Namun, setiap kali sedikit terburu-buru, Wang Lin akan segera menghentikannya. Naga petir itu dikelilingi oleh kekuatan hisap, jadi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Karena kekuatan hisap, semua serangan yang dilemparkannya ke Wang Lin bahkan tidak bisa mendekatinya sebelum ditarik ke dalam lubang. Ia hanya bisa menatap Wang Lin saat ia putus asa dan ditarik ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, kekuatan isap tiba-tiba meningkat. Kekuatan hisap ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan ditarik seperti orang gila. Wang Lin merasa lengannya akan terkoyak, tetapi dia berpegangan pada pedang. Ketiga pedang itu menempel di dinding, meninggalkan luka yang dalam. Namun, kekuatan hisap ini terlalu besar, jadi penyangga yang diciptakan oleh ketiga pedang itu dengan cepat menghilang. Merasakan krisis, Wang Lin mengatupkan giginya dan segera mengirimkan sebagian dari indera ketuhanannya ke dalam tas pegangannya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan segera terbang keluar. Mereka menikam ke dinding di bawah kaki Wang Lin. Wang Lin berdiri di atas kedua pedang itu dan dengan cepat tenggelam. Suara gesekan bergema di lubang saat 5 potongan dalam diseret ke dinding bersama dengan Wang Lin. Melihat naga petir itu sekarang, meskipun dia sedang berjuang, dia masih tenggelam seperti meteor. Ia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itu telah direntangkan menjadi aliran panjang gas hijau. Ada cahaya hijau samar yang berasal dari gas hijau. Gas hijau telah tersedot jauh ke dalam lubang dan itu samar-samar menerangi sekitarnya. Turun. Suara wanita yang aneh itu datang dari tas Wang Lin ke dalam pikirannya lagi. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia melihat ke bawah, tetapi ekspresinya berubah. Meminjam cahaya dari gas hijau, samar-samar dia bisa melihat bayangan mencuat secara horizontal.
Saat ini, lampu hijau menerangi bayangan ini. Wang Lin dapat melihat bahwa itu adalah batu besar yang mencuat dari dinding. Batuan ini lebarnya sekitar 100 kaki, dan ada larik transfer di atasnya. Sebelum Wang Lin bisa melihat lebih dekat, lampu hijau melemah. Tanpa cahaya, batu besar ini mundur kembali ke dalam kegelapan. Transfer array. Mata Wang Lin menyipit. Sayangnya, dia tidak bisa menyebarkan akal ilahi, atau dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Wang Lin tiba-tiba merasa pedang langit itu hilang dari bawah kakinya, dan tak lama kemudian, pedang setengah bulan melakukan hal yang sama. Ada celah. Wang Lin segera merasakan ekstasi, dan tanpa ragu-ragu, dia mengayunkannya ke dinding. Tubuhnya langsung masuk ke lubang di dinding. Seperti yang diharapkan, ada celah setinggi 10 kaki di dinding, dan Wang Lin dengan cepat memasukinya. Setelah masuk, dia segera mengambil 3 pedang, pedang surgawi, dan pedang setengah bulan secepat mungkin. Ketika jiwa naga guntur yang telah berubah menjadi gas hijau melihat Wang Lin memasuki celah, ia segera mulai berjuang. Saat gas hijau berputar, itu mengembun menjadi naga sekali lagi. Itu meraung dan bergegas menuju celah Wang Lin berada. Kali ini tidak ingin melahap Wang Lin, itu ingin memasuki celah untuk menghindari gaya isap. Itu mengaktifkan semua energi guntur di tubuhnya, saat itu dibebankan ke celah seperti orang gila. Namun, kekuatan hisapnya terlalu kuat, jadi hampir tidak mungkin untuk mencapai celah itu. Naga petir menampakkan tatapan tegas, lalu tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Setengah bagian bawah tersedot jauh ke dalam lubang, sedangkan bagian atas menggunakan momen itu untuk bergegas menuju celah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia merasakan kelegaan di dalam celah itu, dia melihat naga petir itu datang. Pada saat ini, yang dia butuhkan hanyalah 1 mantra stop, dan itu akan membuat naga petir putus asa karena terhisap oleh kekuatan hisap. Naga petir itu jelas menyadari hal ini, jadi ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola petir. Jika berhasil meludahkannya, Wang Lin secara alami tidak akan punya tempat untuk menghindar. Semuanya akan bergantung pada siapa yang lebih cepat dalam mengaktifkan mantra mereka antara naga dan manusia ini. Namun, Wang Lin punya rencana lain. Dia secara pribadi melihat naga itu menyerahkan setengah tubuhnya, dan lebih dari setengah kekuatannya saat ini digunakan untuk menahan gaya isap. Bisa dikatakan bahwa saat ini adalah momen terlemah naga petir. Wang Lin mengatupkan giginya, dan tanpa ragu-ragu dia menutup matanya dan jiwa asalnya terbang keluar. Tepat saat naga guntur ini memasuki celah dan hendak memuntahkan bola petir, jiwa asal Wang Lin melahap naga guntur. Wang Lin pernah menjadi pemakan jiwa yang bisa melahap setiap jiwa di dunia. Namun, saat tingkat kultivasinya meningkat, dia secara bertahap berhenti menggunakan teknik ini. Pada saat ini, jiwa asalnya berkembang pesat. Naga guntur benar-benar terpana ketika Wang Lin melahapnya. Setelah melahap jiwa naga petir kuno, jiwa asal Wang Lin segera kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, ada ledakan kuat di dalam jiwanya. Bahkan dengan hanya setengah dari tubuh rohnya, kekuatan naga guntur kuno masih tak terbayangkan. Setelah Wang Lin melahapnya, dia mengaktifkan mantra pemakan jiwa untuk segera menyerapnya. Semburan petir bergerak di dalam dan di luar jiwa asal Wang Lin, menampilkan kekuatan guntur dan kilat, bahkan menembus ke dalam daging dan tulangnya. Kekuatan hisap tidak berpengaruh banyak di dalam retakan, jadi Wang Lin menaruh semua perhatiannya untuk menyerap naga guntur. Jiwa asalnya terus tumbuh. Ini bukanlah pertumbuhan dalam kuantitas, tetapi dalam kualitas. Asal Wang Lin dikelilingi oleh pencahayaan. Ada naga guntur kuno yang panjang membentang di dalam jiwa asalnya seperti pembuluh darah. Ekspresi naga petir ini sangat menyakitkan, dan bahkan ada jejak keganasan di wajahnya. Untayan cabang memanjang dari naga petir menuju seluruh penjuru jiwa asal Wang Lin. Kekuatan naga guntur mengubah jiwa asal Wang Lin secara misterius. Bahkan orang-orang seperti Al-Sir tidak akan berani melahap naga petir kuno. Ini karena naga petir ini tidak seperti binatang purba lainnya. Rumor mengatakan bahwa naga guntur kuno lahir dari guntur dan merupakan kesayangan surga. Bahkan ada periode waktu di mana mereka mengontrol kekuatan guntur untuk langit. Memakan naga petir kuno ini sama dengan melahap langit yang dipenuhi petir. Bagaimana jiwa asal seorang kultivator dapat menahan guntur semacam ini? Namun sisi lain dari bahaya adalah kesempatan tanpa akhir. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh petir dari naga petir, dan sejumlah besar guntur berkumpul di tubuh Wang Lin. Saat gemuruh berlanjut, jejak guntur muncul di jiwa asal Wang Lin. Asalnya dalam keadaan yang luar biasa, dan itu akan membuat perubahan yang mengguncang bumi. Perubahan ini mungkin tidak akan meningkatkan kultivasinya, tetapi itu akan membuka jalan tanpa akhir bagi Wang Lin di masa depan. Jiwa asal yang mengandung guntur, bahkan Al-Sir belum pernah melihat seorang kultivator yang berhasil mencapai ini. Naga guntur di dalam jiwa asal Wang Lin berjuang keras mempengaruhi jiwa asal Wang Lin. Itu belum masuk, dan itu meluncurkan serangan balik.